Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kita akan melihat reaksi terbaru lagi. Di sini Rudiana terciduk. Bukti baru ditemukan. Tak disangka pengacara Peggy membongkar ternyata peran Rudiana dalam pembunuhan Vina tersebut memang sangat luar biasa. Nah, di sini akan terbongkar ya kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, setiap videonya mari saksikan. Let's go. Let's go. Ibtu Rudiana dituding menyiksa 7 terpidana kasus Vina Cirebon demi mendapatkan pengakuan. Tidak hanya itu, ayah dari Eki ini juga melakukan gelar penyelidikan sendiri. Ditangkap sendiri, disidik sendiri ya. Kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina mengungkapkan bahwa ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana, telah menyiksa kliennya pada 2016 lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Jutek Bongso pada Rabu 10 Juli. Awalnya Jutek menyebut Ibtu Rudiana menjadi orang yang menangkap terpidana kasus Vina. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan kesaksian Linda, Aep, dan Dede. Menurut Jutek, saat itu Ibtu Rudiana melakukan penyelidikan sendiri dan membawa 7 terpidana di unit narkoba. Pada saat itu tewasnya Vina dan Eki awalnya disebut karena kecelakaan tunggal. Jutek mengatakan 7 terpidana kasus Vina dipaksa untuk mengaku oleh penyidik, termasuk Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana itu orang nyala-nyalahin bintang 2. Bintang 2 aja cepat perkaranya. Ya kan itu masa ngalah-ngalahin Irjen nih. Justru sekarang ini yang serunya justru masyarakat itu kirim pesan ke saya itu sekarang ini justru fokusnya ke Pak Rudiana. Kenapa Pak Rudiana? Karena saya jujur aja, saya menduga keterlibatan Aep sama Pak Rudiana itu luar biasa di sini. Karena di BAP-nya itu kan Pak Rudiana ini tanggal 27 anaknya kan katanya masuk rumah sakit tuh. Begitu dia datang ternyata sudah meninggal kan. Nah, tanggal 27 malam tuh kan, 28 pagi dia kan datang ke Polsek. Nah, dia curiga nih, wah ini bukan kecelakaan nih, ini jangan-jangan pembunuhan, dia bilang. Nah, kalau dia memang tidak ada, ini dugaan saya nih, kalau memang ternyata dia tidak ada keterlibatan begitu jauh, kenapa tanggal 28 itu dia nggak melaporkan? Laporkan aja di polisi kan. Nah, nanti keluar surat perintah penyelidikan. Nah, sekarang dia tidak melaporkan nih, tanggal 28 dia tidak buat laporan. Cuma, yang lucunya, dia ketemu sama Aep. Nah, kalau seandainya dia ketemu sama Aep, dan Aep melihat malam tanggal 27 itu ada rombongan anak geng motor, apa namanya ini, ya ditangkap terjadi pembunuhan lah ya. Kan 28 malam bisa ditangkap orang itu, ngapain nunggu tanggal 31? Nah, sekarang pertanyaan gini, tanggal 28, 29, 30, Aep ada di mana? Nah, terus sama pertanyaannya Pak Rudiana, 28, 29, 30, Pak Rudiana ada di mana? Nah, kan boleh dong saya mau duga-duga, jangan-jangan mereka justru membersihkan hal-hal yang harus dibersihkan ya? Bisa aja, kenapa ditangkap tanggal 31? Ya kan akhirnya timbul kecurigaan, saya juga curiga. Kalau memang Aep tanggal 28 ngasih kabar, 28 malam bisa ditangkap orang itu. Kan nggak kemana-mana dia, nggak di luar negeri, nggak di mana-mana. Datangin aja rumahnya tanggal 28 malam dong, tangkap tuh semuanya. Yang 88 ini kan. Nah, kenapa itu tidak dilakukan tanggal 28 itu? Justru tanggal 31 katanya. Dapat kabar dari si Aep, ditelepon tanggal 31 anak-anak itu ada. Emangnya 30, 29, 28 anak-anak itu mana? Kan rumahnya di situ. Nah, saya makin kuat kecurigaan saya. Jangan-jangan kan dugaan dong, boleh-boleh aja. Jangan-jangan TKP-nya dibersihin sama orang sama pelaku kan. 28, 29, 30. Nah, cuma sekarang ini harusnya pihak kepolisian panggil tuh Pak Rudiana. Ini Ibtu Rudiana ngalah-ngalahin itu, tapi ngalah-ngalahin bintang 2. Bintang 2 aja cepet kok perkaranya. Ya kan itu masa ngalah-ngalahin Irjen nih. Betul. Ada apa gitu kan? Masa Mabes Polri manggil si Ibtu Rudiana, begitu diperiksa sama Propam, besoknya keluar kabar Pak Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran. Loh, tidak melakukan pelanggaran dari mana kalau seandainya dia nangkep orang tanggal 31 terus juga lapor tanggal 31, kapan dia melakukan penyelidikan? Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan sementara mengeluarkan ke-7 terpidana seumur hidup sampai proses PK ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dengan dibebaskannya atau dibatalkannya Peggy menjadi tersangka, otomatis cacatlah semua peradilan-peradilan yang kita anggap peradilan cacat itu, di mana mereka merekonstruksikan, menggambarkan, mempertimbangkan bahwa Peggy adalah pemerkosa dalam dakwaan dan pertimbangan perkara Saka. Sedangkan dalam perkara 5 orang, Peggy tidak memperkosa, hanya membunuh. Nah, disitulah kita minta agar beberapa pengacara itu kita anggap sebagai perintangan untuk ditangkap. Pengacara-pengacara yang membela saksi-saksi dan mereka menyerang kami. Kita juga minta mereka diproses, ada apa? Kenapa mereka menyerang dan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang tepat yang dicari dan Saka adalah pembunuhnya. Padahal dalam memori peninjauan kembali kami jelas-jelas bahwa ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kekeliruan-kekeliruan yang nyata
yang dilakukan oleh mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai polis, baik di tingkat pengadilan negeri, tinggi, kasasi. Nah, ini klien kami tidak menyangka dengan upaya PK ini walaupun sudah 8 tahun dan menjalani hukuman, dan mereka masih bisa melakukan suatu upaya kepastian hukum yang terang dan keadilan yang akan kita capai. Ya. Kami meminta supaya berkas perkara penyidikan lanjutan DPO-DP itu kalau memang ada ya, tidak fiktif, ditarik ke Bareskrim Jakarta Mabes Polri. Karena kalau itu lebih bagus di Polda Jawa Barat, dan kalau perlu dibuat bentuk penyidikan kayak perintangan penyidikan, termasuk penyidik-penyidik yang ya termasuk Rudiana, dan lanjutkan proses laporan propam kami dan Bareskrim kami terhadap Rudiana. Dan minta Rudiana dihadirkan pada keterangan saksi pada saat sidang PK nanti. Ya, betul. Katakan kenapa hampir 90% terpenjarakan karena keterangan palsu yang di dalam itu. Karena apa? Tak ada satu alat bukti saintifik pun untuk menghukum orang itu dengan hukuman seumur hidup. Nah, hakimnya nekat, jaksanya nekat, penyidiknya nekat. Nah, kemudian tadi saya sangat tertarik dengan apa yang Bapak katakan tentang ganti rugi gitu. Harus ada ganti rugi gitu. Kalau negara sulit membayar dan berdasarkan pengalaman Sengkon dan Karta sulit sekali dapatkannya, kita ingin buktikan negara ini negara Pancasila benaran apa tidak gitu kan. Kalau Pancasila ya harus dong negara yang ganti rugi. Oke lah, jalan damai, mungkin takut dipermalukan atau diapa-apakan, saya setuju ya. Mungkin ada gerakan di kalangan Polri untuk Polri lah yang bayar ganti ruginya, tapi bukan dengan bentuk formal digugat. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ya sumbangan, iuran, ya. Saya siap juga gitu, misalnya iuran, walaupun saya sudah pensiun ya gitu. Nah, jadi itu suatu hal yang baik. Nah, satu lagi ya Pak Yang, apa yang Bapak katakan bisa menyelamatkan yang di dalam. Berkali-kali saya teriakkan, mana itu yang namanya HP yang keluar di pengadilan, sudah disita 6 apa berapa HP sampai detik ini belum dibuka. Mana itu yang namanya CCTV anak buahnya Rudiana sendiri yang nyita itu, kemudian belum dibuka dengan alasan di Cirebon tidak ada yang mampu. Kalau nggak ada mampu di Cirebon kan Polda dong turun tangan. Polda juga nggak mampu kan ada Mabes yang lebih mampu lagi. Yang nggak bisa semua dia keluar negeri gitu. Sopot itu Kapolda. Sopot itu yang memproses Peggy Setiawan. Ayo, buktikan Kapolri sekarang juga. Terima kasih Kapolri. Masyarakat, semoga Kapolri mendengar kata-kata. Saya juga Mayor TNI kemarin. Mohon izin Kapolri. Demi nama baik Polri. Wih, mantap. Salam hormat buat Pak Mayor Marwan ya, luar biasa semangatnya ya untuk membela kebenaran. Tapi memang benar apa ini sempat yang isi dalam video tersebut ya guys, yang sama-sama kita tonton ini. Itu kenapa sampai saat ini Ibtu Rudiana, kenapa ada apa dengan Polda Jabar? Kenapa sampai saat ini Ibtu Rudiana tidak berani ditampilkan di publik, dimunculkan ke publik? Ada apa? Kenapa terkesannya seperti apa ya? Terkesannya seperti disembunyikan ya, baik itu Ibtu Rudiana maupun Tutsi Aep begitu ya. Bahkan sampai saat ini korban salah tangkap Peggy Setiawan pun telah bebas dalam kurung waktu lebih dari 40 hari ya, semenjak Peggy Setiawan tangkap sampai telah keluar hasil putusan sidang dinyatakan Peggy bebas dan tuntutan tidak terbukti satupun tuntutan dari Ladusing Jawa Barat ini. Nah, sekarang rakyat yang meminta untuk Ibtu Rudiana dimunculkan di publik dan juga Aep untuk diminta kesaksian dari mereka dan pertanggungjawaban dari omongan-omongan yang telah disampaikan oleh Aep. Nah, ini enggak itu. Nah, tapi ngomong-ngomong, itu istilah Ladusing itu siapa yang mulai munculkan itu ya di media? Lucu juga ya, pas banget itu bahasanya Ladusing. Itu saya dengar tuh ada film-film kartun tuh ya di TV kalau masalah. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan tetap semangat terus, kita kawal kasus ini sampai selesai. Semoga para tersangka itu segera ditemukan dan segera ditangkap oleh pihak-pihak yang berkompeten di sana lah begitu ya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.